Shalom, apa kabar? Puji Tuhan ya, tanpa terasa dari waktu ke waktu kita berjalan ya. Dan kita masuk ke seri yang kedua, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, pada seri yang pertama itu dikatakan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Diperlukan hikmat dan kebijakan ya, bijak ya. Tapi itu saja tidak cukup. Butuh apa? Butuh tangan yang rajin sebenarnya. Kedua tangan kita ini harus rajin. Dan mulut kita penuh dengan perkataan yang benar. Untuk apa? Untuk menarik berkat itu dari atas kepala kita ya. Karena Tuhan sudah menyediakan berkatnya kepada kita agar kita bisa mengelolanya dengan baik ya sahabat LTVC. Nah, pada akhirnya gimana? Orang benar itu akan meninggalkan apa? Meninggalkan kenangan yang indah di dalam hidupnya menjadi berkat ya. Jangan lupa berkat itu dimulai dari rumah. Oke, kita masuk ke seri yang kedua. Saya bacakan aja Amsal 10 ayat 11 sampai 14 dulu ya. Ayat 11 berkata begini. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Sahabat divisi yang dikasihi Tuhan, ayat 11 ini diulang bagian B-nya, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di seri yang pertama ayat ini juga muncul. Jadi betapa pentingnya mulut ini ya. Nah, saya mau bawa sahabat LTVC kepada pertemuan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria ya. Bagaimana Yesus itu bisa mengubah pola pikir perempuan Samaria ini. Dia memahami bahwasannya dari mulut itu juga bisa mengeluarkan berkat dan bisa mengeluarkan hal yang bukan berkat ya. Nah, Yesus mengubah pola pikir perempuan Samaria ini dan sampai dia bisa memahami bahwa dari dalam hatilah akan mengalir air murni yang tidak pernah habis. Air murni yang tidak pernah habis ini menggambarkan pada saat kita bicara tentunya penuh dengan apa? Berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Tadinya perempuan Samaria ini sumber berkatnya dari hati yang tidak murni, dari hati yang kalau kita bicara sungai itu keruh ya, hati yang keruh lah ya. Sehingga mulutnya itu dipakai hanya apa? Untuk merayu laki-laki yang lain ya. Karena dikatakan dia banyak sekali laki-laki yang pernah bersama dengan dia. Artinya dia gonta-ganti pasangan. Nah, itu sebelum ketemu Yesus ya, sebelum ketemu Yesus. Demikian juga kita. Kalau kita ketemu Yesus, kita berubah ya. Sebagaimana perempuan Samaria ini berubah. Nah, perempuan Samaria ini berubahnya bukan sedikit-sedikit, tapi berubahnya total Bapak Ibu ya. Tadinya dia merayu laki-laki, sekarang apa? Dia menjadi pemberita firman Tuhan. Ini luar biasa sekali. Bahkan apa? Satu kampung itu bertobat loh. Itu betapa besarnya dia punya upah yang dicatat di sorga itu untuk seorang perempuan Samaria. Makanya saya ajak saudara, Bapak Ibu sahabat divisi untuk merenungkan perjumpaan ini. Jadi kita semua perlu berjumpa dengan Yesus Kristus ya, supaya kita pahami seri kedua, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Perempuan Samaria ini belum kaya, tapi dia sudah kaya dalam hati dulu. Karena dia benar-benar berubah ya. Dia akhirnya bisa menyadari dia ketemu dengan Yesus Tuhan ya. Itu luar biasa. Nah, saya kembali ke fokus ya, balik kepada ayat 11 tadi. Dikatakan di sini apa? Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Nah, sebagaimana perempuan Samaria ini, dia menjadi mulut sumber kehidupan. Ada banyak orang bertobat. Nah, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kembali seri sebelumnya di ayat 6 juga dikatakan begini. Nah, artinya apa? Mulut ini adalah sangat penting, bisa menghidupkan dan bisa mematikan ya. Tetapi cara kerjanya mulut ini selalu berhubungan dengan apa? Hati. Karena Alkitab berkata
dari hati keluar ke mulut kan. Nah, segala sesuatu yang kita ucapkan sumbernya dari mana? Dari hati. Oleh sebab itu kita perlu menjaga hati kita, mengatur hati kita. Nah, perempuan Samaria ini sekejap bertobat, sekejap diubahkan, dan dia tidak tanggung-tanggung ya. Nah, dia pahami bahwasanya hati kita perlu diisi dengan air kehidupan. Siapa sih air kehidupan itu? Yesus. Siapa sih Yesus itu? Firman itu sendiri. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu harus ada di dalam hati kita. Jadi setiap apapun yang kita lakukan dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, bicara air itu dibutuhkan oleh siapa saja. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa air ya. Nah, demikian juga kita melalui mulut kita itu kita berkata-kata ya. Jadi apabila seorang yang tidak bisa berkata-kata itu akan sulit sekali. Nah, air ini bisa dipakai untuk banyak hal. Bisa dipakai untuk membasahi tanah, menjadi pengairan, menghidupkan padi, macam-macam. Karena semua tumbuhan pun butuh air ya. Bahkan seorang profesor riset dia menyelidiki mengenai air. Kalau air itu dipuja-puja, dipuji-puji itu akan menghasilkan kristal-kristal. Tapi kalau dimaki-maki, dimarah-marahin, airnya akan keruh. Jadi air aja sepertinya ada sumber kehidupan. Bagaimana dengan firman Tuhan ya? Nah, sungai pun kalau keruh susah untuk dipakai buat minum ya. Air sungai yang jernih, yang dari pegunungan, yang kristal clear ya, bisa dilihat ya. Itu yang bagus untuk diminum ya. Ya sahabat LTVC, betapa pentingnya kita menjaga kekudusan bukan hanya di pikiran tetapi di mulut kita ya, agar air yang keluar dari mulut kita itu tidak terkontaminasi ya. Nah, air yang terkontaminasi itu seperti racun yang merupakan kata-kata yang bisa mematikan. Seperti apa? Kalau menurut Alkitab ya, kata-kata beracun itu ya seperti kata-kata fitnah ya, kata-kata kebencian ya, perkataan iri hati, perkataan dengki, terus apa lagi? Perkataan-perkataan adu domba. Nah, itulah perkataan-perkataan yang dikatakan terkontaminasi ya. Saya pernah mendengar satu kesaksian nyata ini ya. Ada seseorang yang pernah kerja di salah satu toko, tetapi dia berani berkata begini, Tuhan yang menyuruh saya berhenti dari toko itu. Padahal si ownernya bilang dia memang benar pernah dia kerja di toko itu, tapi dia punya problem sehingga dia berhenti sendiri. Tapi dia bilang Tuhan yang suruh dia berhenti. Nah, ini faktanya bisa terjadi ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga hati, menjaga pikiran kita supaya apa? Supaya kita jangan salah berbicara. Jadi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi kan seperti contoh ini kan nyata ini. Jadi dia menyembunyikan kelaliman. Dia yang bersalah, tapi keren Tuhan suruh berhenti. Ini mengerikan sekali. Jadi orang tersebut sulit dipercaya ya, sahabat LTVC ya. Karena itu sifat orang itu bisa diketahui dari mana? Perbuatannya ya, dari perbuatannya. Nah, makanya Tuhan sediakan kasih karunia banyaklah buat anak-anak Tuhan. Untuk apa? Supaya kita semua bisa dipulihkan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Jadi jiwa kita dipulihkan, hati kita dipulihkan, mulut kita dipulihkan, mata kita dipulihkan, telinga kita dipulihkan. Jadi artinya seluruh jiwa kita, roh kita juga dipulihkan oleh Tuhan ya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup mati dikuasai lidah, makanya hati-hati dengan perkataan kita. Bahkan Matius 12 ayat 34 berkata, karena apa yang diucapkan dari mulut berasal dari hati ya. Jadi ini mengajarkan kita, ayat tadi yang baru saya baca, mengajarkan kita bisa membedakan sebenarnya. Membedakan apa? Membedakan mulut orang benar dengan mulut orang fasik. Karena mulut orang benar itu selalu menghidupkan ya. Ketemu orang susah, orang itu berubah jadi senang. Jadi kalau mulut kita penuh dengan berkat, kita ketemu orang susah, orang itu jadi senang. Kita ketemu orang putus asa, orang itu jadi apa? Bangkit. Nah, orang mau bunuh diri ketemu kita jadi
batal. Jadi setiap orang ketemu kita bukan kesel, tapi apa? Jadi berkat karena mulut kita itu ya. Nah, bahkan ada orang yang spesialis loh, dia ketemu orang itu padahal mau membunuh orang, dia ngomong aja sama orang itu bisa batal loh, dia nggak jadi bunuh orang. Nah, betapa hebatnya mulut orang itu, ada kuasa yang besar di dalam mulut orang itu. Wah, luar biasa ya. Dari tadi kita bahas mulut terus ya, dari seri 1 juga. Nah, Alkitab mencatat ada faktanya. Masih ingat Yoab? Yoab itu salah satu tangan kanannya Daud kalau tidak salah ya. Itu dia pernah mencium lalu membunuh. Nah, itu dia. Jadi mulut orang fasik kadang-kadang menyembunyikan kelaliman. Dia bisa mencium tapi membunuh. Contoh lagi, Yudas. Dia bisa mencium Yesus tapi berkhianat. Makanya kita harus benar-benar sebagai anak Tuhan itu super duper peka ya. Jadi kita tahu kita ketemu siapa ya. Nah, jadi mulut orang fasik itu selalu menyembunyikan kejahatan. Di depan lain, di belakang lain, itu maksudnya. Mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi harus ingat sahabat dan divisi, kita jangan seperti itulah ya. Jadi mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Kemanapun kita pergi jadi berkat bagi banyak orang. Karena kita harus ingat, ada tabur tuai. Ada tabur tuai ya. Jadi kalau kita tabur yang nggak benar, nanti kita tuainya Alkitab katakan angin puting beliung. Jadi itu berat sekali ya. Berat sekali. Nah, kemudian ayat 12 dikatakan begini, kebencian menimbulkan pertengkaran, itu, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya mau tanya sahabat RTVC, kamu misalnya punya perkumpulan itu tahu kamu buat salah, tapi mereka penuh kasih tidak mempermasalahkan itu perkumpulan benar, ya. Tapi kalau perkumpulan itu ngomongin terus kesalahanmu, itu perkumpulan nggak benar, ya. Karena kalau dikasih pengampunan kan orang itu bertobat. Nah, makanya harus benar-benar peka ya, harus benar-benar peka. Nah, bicara kebencian, bicara pertengkaran dan menutupi pertengkaran dengan kasih itu bicara apa? Natur duniawi dan natur ilahi. Nah, kalau natur duniawi bicaranya pertengkaran, bicaranya kebencian. Tapi kalau natur ilahi, sahabat RTVC, bicaranya apa? Kasih. Tidak ada yang lain, kasih. Gampang. Ya enggak juga ya, enggak gampang ya, jujur ya, bicaranya kasih, tapi itu yang harus dipegang ya. Kebencian itu kita bisa lihat dari mana? Tentu dari sikap juga. Yang lalu juga kita bicara dari sikap ya. Nah, dari perkataan bisa kita tahu ya. Nah, konteks ayat sebelumnya juga kita sudah bahas ya, perkataan yang bisa menghidupkan dan yang lalim ya. Nah, sumber itu penting. Kalau kasih itu sumbernya Tuhan. Kalau lalim itu sumbernya pasti bukan Tuhan. Itu yang sahabat RTVC harus ingat. Kebencian sumbernya bukan dari Tuhan. Pertengkaran sumbernya bukan dari Tuhan. Ya, dan pertengkaran dan kebencian juga tidak selamanya sumbernya dari iblis. Saya mau kasih tahu. Kadang-kadang dari diri sendiri, ya, sahabat RTVC ya. Padahal iblis di samping lipat tangan, dia goyang-goyang kepala. Wah, dulu nggak kayak gitu. Wah, ini lebih parah. Ini bercanda aja ya. Jadi itu kira-kira seperti itu ya. Nah, kita itu jangan orang yang sensi lah sebenarnya. Jangan jadi orang sensi. Pokoknya dasarnya selalu firman Tuhan. Itu yang menolong kita ya. Memang ada orang yang tidak bisa ditegur dalam kehidupan ini. Ditegur marah ya, dan terus simpan dalam hati. Tetapi ada juga orang yang belum ditegur sudah marah. Nah, coba deh, bingung kita kan. Nah, itu pentingnya apa? Dekat sama Tuhan ya. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah Amsal mengatakan orang yang tidak menghargai didikan pasti sumbernya bukan dari Tuhan. Jadi bisa kebencian, bisa pertengkaran dan macam-macam ya. Nah, kalau kita suka benci, suka tengkar, banyak sahabat enggak? Berkurang pasti. Tidak ada orang mau dekat, ya, tidak ada orang mau dekat. Karena pertemanan, persahabatan itu harusnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Itu yang diinginkan oleh setiap orang, bukan saya aja. Semua orang lah di luar sana, ya. Kita tidak perlu memberikan contoh yang terlalu jauh ya. Semua orang butuh itu ya. Nah, saya mau kasih satu kisah benar. Seorang hamba Tuhan waktu tsunami di Aceh,
dia ada di Melabu. Jadi dia menolong banyak orang, kemudian dia memobilisasi orang untuk mencari mayat-mayat yang udah meninggal untuk bisa dimubuhkan. Jadi suatu hari dia datang, karena kota itu udah hancur, dia pos polisi ada di atas gunung. Ini kesaksian dari hamba Tuhan ini. Di atas gunung itu ada yang namanya kepala polisi setempat. Waktu dia masuk, dia dimarah-marahin sama kepala polisi itu. Dia pikir, aduh, kok saya dimarah-marahin ya, saya nggak punya salah. Padahal dia datang bilang mau tunggu pesawat, sama si kepala polisi juga tunggu pesawat karena ada pengiriman, ya kan. Singkat cerita dimarah-marahin, terus dia tahu nggak cocok saya ada di dalam sini. Dia mau nunggu, akhirnya dia minta izin nunggu di luar. Nggak berapa lama polisi itu keluar. Jadi si hamba Tuhan ini ada di luar. Tuhan bilang, peluk dia. Terus bercanda lah hamba Tuhan ini. Ya udah, Tuhan aja yang peluk. Tadi dia udah marah-marahin saya, ya kan? Akhirnya Tuhan bilang peluk dia. Singkat cerita, ini bicara kasih menutupi segala pelanggaran. Dia peluk dia. Pak, bukan polisinya minta maaf, si hamba Tuhan ini minta maaf. Pak, maaf ya Pak ya, tadi saya bikin Bapak marah. Padahal nggak ada yang bikin dia marah, dia yang marah sendiri. Tapi betapa rendah hatinya si hamba Tuhan ini, dia datang penuh dengan apa? Kasih. Tiba-tiba kepala polisi ini menangis terseduh-seduh, langsung kepalanya nyender di dada hamba Tuhan ini. Si hamba Tuhan makin bingung, apa yang terjadi? Kok nangis? Akhirnya apa dia cerita? Bapak, saya melihat istri saya, ketiga anak saya mati di hadapan saya. Dibawa oleh air laut, dibawa oleh air tsunami. Yang saya ingat sampai hari ini, anak saya yang paling kecil berteriak panggil saya. Waduh, itu yang membuat dia stres. Si kepala polisi ini, keluarganya habis semua. Jadi singkat cerita, jiwa kita bisa membuat kita stres sendiri. Jadi makanya tadi saya bilang bukan pengaruh dari si jahat juga bisa. Jadi ini kisah nyata dari seorang hamba Tuhan ya. Dan dia memeluknya, dan singkat cerita tadinya marah, terus kepala polisi itu memerintahkan semua keperluan hamba Tuhan ini, kita punya aset, punya mobil, semuanya kasih dia pakai. Yang tadinya apa? Yang tadinya marah. Dari kebencian berubah jadi apa? Kasih. Karena si hamba Tuhan ini menaburkan kasih yang begitu besar kepada sang kepala polisi tadi. Ini luar biasa sekali. Ini betul-betul kita harus ingat ya sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya bukan hanya untuk hamba Tuhan, semua anak Tuhan harus ingat kisah ini. Jadi jangan membalas kebencian dengan kebencian, pertengkaran dengan pertengkaran, tapi balaslah dengan kasih. Ini penting buat kita ya. Nah, di ayat 13 dikatakan, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Wow, kenapa sih dikasih pentung? Waduh, coba kita renungkan. Berarti kan sampai bicara pentung itu kan Tuhan sangat super sangat tidak suka ya kalau orang tidak berakal budi. Tuhan senang orang yang berakal budi ini ya. Nah, artinya apa? Artinya hikmat dan kasih karunia adalah sebuah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apabila kita tolak, Tuhan pasti gak suka. Itu kita dikasih dengan sukacita, dengan sebuah kehormatan. Artinya kita itu sangat dihargai oleh Tuhan ya. Kita harus berpikir, cara berpikir kita demikian. Bukan seperti apa, kita tidak berakal budi menolak apa sebuah hikmat, kasih karunia, sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita dikasih apa? Pentung ya. Jadi hikmat itu paham apa? Orang yang berhikmat itu paham akan perintah, diskusi, strategi, diskusi, bekerja sama, itu orang berhikmat. Ya. Bukan meninggalkan, tapi dia paham situasi itu. Jadi itu orang-orang yang berhikmat. Jadi makanya orang yang tidak berakal budi itu selalu berlawanan dengan orang lain. Makanya Tuhan bilang, gua kasih pentung. Waduh, ngeri juga ya. Gini. Orang yang penuh pengertian, dia selalu suka simpan hikmat itu di dalam hati. Kenapa? Pada saat itu diperlukan, itu bisa memberkati banyak orang. Nah, kalau orang yang tidak berakal budi,
Artinya dia tidak memiliki pengertian, sehingga pada saat dia ketemu orang, dia tidak bisa menjadi berkat, menolong orang lain dengan hikmat yang Tuhan berikan, ya. Nah, tidak adanya akal budi itu menarik kita turun ke bawah, bukan membawa kita naik ke atas. Jadi hikmat itu membawa kita naik ke atas, tanpa akal budi membawa kita turun ke bawah, ya. Nah, ayat 14 ini lebih jelas mengapa sangat diperlukan hikmat itu. Nah, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Nah, ayat ini perlu kita pahami. Kita harus tahu mana yang harus kita simpan, mana yang tidak. Mana yang kita harus bicarakan, mana yang tidak. Ini ayat ini berbicara ini. Jadi jangan kita simpan sampah di dalam hati, simpan yang nggak benar di dalam hati. Makanya yang keluar adalah yang tidak benar. Kalau kita simpan pengetahuan, kita simpan pengertian, kita simpan hikmat, yang keluar juga pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Nah, kalau kita simpan itu kebodohan, yang keluar apa? Kebinasaan mengincar. Sahabat LTBC, ini bahaya sekali, ya. Yang satu berkembang, yang satu semakin redup. Nah, itu bedanya. Yang satu semakin berkembang, yang satu semakin redup, ya. Saya lanjut ayat 15 sampai 18. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Nah, ini disebutkan nih, orang bebal itu ciri-cirinya seperti ini nih, ada kelihatan di ayat 18. Nah, ayat 15 ini jelas, ya, memperlihatkan kepada kita bagaimana orang lemah dan orang kuat, ya. Jadi itu ada caranya dia. Jadi orang yang kuat itu berhikmat bagaimana dia bisa membangun sesuatu. Tetapi orang yang tidak berhikmat, dia tidak bisa membangun sesuatu, karena dia binasa, dia habis, dia semakin lama semakin menurun. Jadi kita harus ingat, lihat kondisi kita, apakah kita ada banyak yang kita bangun nggak dalam hidup ini. Kalau kita nggak banyak kita bangun, kita benar-benar harus rekonsiliasi dengan Tuhan, ya. Minta Tuhan tuntun kita. Jadi ada tangan kita ini, ada yang kita bangun. Jadi minta Tuhan ubah kita di seri yang pertama, ubah tangan kita menjadi tangan yang rajin gitu loh, ya. Ini terkait seri 1, seri 2. Jadi tangan yang rajin gitu loh. Jangan kita jadi malas gitu loh. Nah, ini sangat penting buat kita, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib kan. Dia akan mengubah apa? Kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Kaya jadi miskin itu malas, miskin jadi kaya itu rajin. Tuhan bisa ubah loh, sahabat LTBC, ya. Di sisi lain ayat 15 ini bicara orang yang bisa mengelola tanggung jawab. Orang kaya itu bisa mengelola tanggung jawab, ya. Nah, orang yang miskin tidak bisa mengelola tanggung jawab yang diberikan, karena satu hilang habis, satu makin banyak, ya. Demikian juga hal-hal yang lain. Jadi Tuhan itu senang hal-hal yang progresif. Mungkin sahabat LTBC bisa membaca di perumpamaan talenta, tapi kita tidak bahas. Yang bisa mengerjakan talentanya Tuhan tambahin terus, yang tidak Tuhan ambil, ya. Saya lanjut ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Nah, jelas lagi, dua kutub yang berbeda, ya. Ayat ini bicara apa? Hasil dan apa? Tidak ada hasil. Coba renungkan sahabat LTBC. Jadi ada hasil yang berbeda, ya. Ada hasil yang berbeda. Sama-sama kerja. Orang benar bekerja, orang fasik juga bekerja, sama-sama kerja sebenarnya, tapi hasil beda, ya. Nah, saya mau bacakannya Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi pekerjaan kita menentukan kita peroleh yang kekal atau yang tidak kekal. Jadi ayat 16 ini jelas membedakan buat kita semua. Nah, ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Nah, seri sebelumnya seingat saya ada dibahas kan,
Ada orang yang mau ditegur, ada yang tidak mau ditegur ya. Nah, jelas dikatakan sebelumnya upah kekekalan dan upah maut itu beda tipis. Sama-sama kerja, kan sama-sama kerja, jadi kan beda tipis ya. Tapi ingat, garis merahnya di mana? Garis merahnya cuma di didikan dan teguran. Ada yang mau terima, ada yang tidak mau ya. Kuncinya cuma gampang, mengindahkan didikan, mendengarkan didikan ya. Nah, mau belajar sungguh-sungguh ya, mau mendapatkan kehidupan yang baik, tangan yang rajin, pikiran yang cerdas diubahkan, sebagaimana perempuan Samaria di awal tadi saya katakan, dia mau diubah hatinya. Kalau kita nggak mau diubah hatinya, kita agak sulit ya. Jadi orang benar itu bukan hanya terima didikan besok lupa, tapi ayat sebelumnya kita baca orang benar itu menyimpan di dalam hati. Jadi perhatikan sahabat TVC, apa yang engkau simpan di dalam hatimu ya. Jangan ingat cuman emas 5 kilo simpannya di safe deposit box ya, tapi ingatlah firman Tuhan. Itu penting. Tidak salah punya safe deposit box 5 kilo emas, nggak salah, tapi firman Tuhan lebih penting buat kita ya. Gini, saya mau katakan orang sesat itu bukan berarti dibenci Tuhan ya. Orang sesat itu bukan berarti dibenci Tuhan dan tidak dididik. Tuhan senantiasa mendidik ya, sepanjang orang tersebut mau buka hati ya, mau sadar ya, mau berubah ya. Itu paling penting buat kita sahabat LTBC ya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa keinginan hati untuk menerima didikan, sebagaimana perempuan Samaria tadi, keinginan hati untuk menerima didikan itu yang menentukan. Itu adalah salah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hati kita tidak punya keinginan untuk mau dididik, itu sulit ya. Nah, kenapa orang tidak mau dididik? Coba renungkan. Kenapa? Karena didikan itu dapat menyingkapkan kesalahan orang itu. Itu yang orang tidak suka, makanya tidak mau dididik. Mau sembunyi-sembunyi, mau kucing-kucingan. Padahal kan seperti perempuan Samaria tadi disingkapkan oleh Tuhan Yesus, dia langsung, oh benar, ini Tuhanku. Dia menerima, dia mau dikoreksi, ya kan? Dan dia mau jujur di hadapan Tuhan, tidak berbelit-belit di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, sekarang laki-laki yang ada bersamaku itu bukan suamiku. Dia jujur di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Itu persoalannya, kita tidak mau dididik, kita tidak jujur di hadapan Tuhan, sehingga timbul penolakan-penolakan. Jadi kita mau merasa benar sendiri, lebih benar dari Tuhan lagi, itu gawat itu ya. Nah, jadi pemahaman yang keliru seperti tadi, kalau dididik menyingkapkan kesalahan sehingga tidak mau didik, itu pemahaman yang keliru ya. Justru didikan teguran itu membuat kita kembali ke jalan yang benar, sahabat-sahabat LTBC. Ini luar biasa sekali. Ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Nah, ini dia. Sebenarnya penghalang berkat yang terbesar apa? Ini kelakuan kita ini. Itu penghalang berkat terbesar, bukan yang lain ya. Ya, di sini dikatakan apa? Ada kata mengumpat. Apa sih artinya mengumpat, sahabat LTBC? Apa artinya mengumpat? Mengumpat itu suka kata-kata kotor, kata makian, kata memburukkan orang lain, yang didorong oleh apa? Rasa kecewa, marah, dan jengkel. Nah, ingat itu loh. Mengumpat itu kata kotor, makian, memburukkan orang lain, didorong oleh rasa apa? Kecewa, marah, jengkel. Nah, makanya harus sering dekat dengan Tuhan ya. Nah, kalau kita suka menyembunyikan kebencian itu seperti apa? Kayak ayat ini tadi, menyembunyikan kebencian itu seperti apa? Nah, itu nanti kita jadi orang munafik kalau kita suka menyembunyikan kebencian ya. Pura-pura mengasihi tapi masih ada dendam, amarah, benci, sumbernya akar pahit. Percuma ya, percuma. Jadi pura-pura, jadi pura-pura. Janganlah ada kepura-pura. Bagian terakhir ini, supaya cepat ya karena waktu. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tuh, kalau saya banyak ngomong gimana ya? Jadi hamba Tuhan. Mesti hati-hati ya. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi.
Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah, ayat 21 ini renungkan baik-baik. Saya tidak dipanggil jadi hamba Tuhan. Ayat ini apa? Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Jadi mengembalakan banyak orang tidak harus jadi apa? Nah, tidak harus jadi hamba Tuhan. Nah, ini jelas sekali ayat-ayat yang kita baca. Jadi banyak orang cuman ngeles.com semua ya. Saya kembali ke ayat 19. Ini menarik. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya apa? Mulut kita bisa buat orang sebel. Mulut kita bisa jadi berkat. Iya, ini bagian terakhir ya. Mungkin pemain musik bisa maju dan WLC di bagian terakhir. Nah, jadi Tuhan benar-benar buka semuanya. Mulut kita ini luar biasa sebenarnya. Mulut kita bisa bikin orang senang, bisa bikin orang sebel, ya kan? Nah, jadi kita sendiri sebagai manusia harus bisa apa? Menjaga batas-batasnya, ya, menjaga batas-batasnya. Jadi kadang-kadang orang dunia itu tahu berkata silent is golden, ya. Nah, kadang-kadang kita banyak bicara bisa ngelantur, ya. Tapi kalau bicaranya sesuai firman Tuhan ya nggak apa-apa, ya. Ya, kalau kita negur ke teman-teman sesuai firman Tuhan nggak apa-apa juga, karena kan tujuannya untuk kebaikan, ya. Tapi yang penting asal jangan ngerocos. Kalau asal ngerocos nanti orang sakit hati. Itu dia, ya. Nah, jadi sumber akal budi itulah hikmat sebenarnya yang Tuhan berikan kita dimanapun kita berada, ya. Kita harus ingat itu, ya. Dan jangan anggap remeh terhadap didikan teguran, ya. Didikan Tuhan, ya. Didikan itu juga bisa melalui teman-teman kalau lagi ngobrol, ya. Bisa juga melalui keadaan, melalui lingkungan, ya. Ya, kemarin saya tanya teman saya, ya kan, kamu pikir kamu udah umur berapa waktu dia ngomong sama saya? Dikira masih umur 30 tahun kan? Enggak, udah 62. Dia pikirnya masih muda. Mikirlah, ya kan? Nah, ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Nah, artinya apa? Lidah kita ini bernilai. Jangan asal digunakan. Jadi kalau kata-kata yang tidak bernilai jangan dikeluarkan. Sahabat aktivisi, nggak ada gunanya. Bikin level kita makin turun di hadapan orang, di hadapan Tuhan. Kan ada kata-kata yang nggak perlu dikeluarkan, ya. Dan itu akan membuat keadaan jadi kacau gitu loh. Yakobus juga mengingatkan, ya, kita harus jaga lidah kita dengan baik, ya. Jangan bisa keluarkan kata-kata yang benar, keluar kata-kata yang tidak benar sekaligus. Jangan, jadi kan campur. Artinya dalam hati kita terkontaminasi seperti yang saya sampaikan tadi. Keruh, sebagaimana perempuan Samaria tadi sebelum kenal Yesus, keruh hatinya. Nah, kita semua udah ketemu Yesus, ya kan? Tahu firman Tuhan, beribadah kepada, hati kita bersilah, ya. Artinya seperti itu. Jadi lidah kita dipakai lebih berharga lah, artinya bisa bernilai di mata Tuhan, ya. Ayat terakhir. Bibir orang benar menggembalakan orang banyak. Nah, itu tadi kan. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ayat ini mengkonfirmasi semua orang benar adalah hamba Tuhan. Dari mana? Mulut. Semua hamba Tuhan kok. Jangan ngeles, gua nggak dipanggil, nggak usah. Semua bibir orang benar menggembalakan banyak orang, ya. Karena pendeta itu kan cuma kitanya yang dikasih sinode. Tapi semua orang yang tidak masuk ke dalam pelayanan resmi organisasi itu hamba Tuhan. Dia mengembalakan banyak orang dimanapun ia berada, ya. Nah, kita semua wajib belajar dan dididik supaya diberkati untuk menjadi berkat. Jadi untuk menarik berkat itu, terutama di seri kedua itu mulut, ya. Mulut kita harus jaga. Bisa menolak berkat, bisa menerima berkat. Tuhan berikan semua kita. Jangan seperti orang bodoh, kata-kata ayat ini. Kurang akal budi. Sudah terima berkat, ditolak. Nah, itu jangan, ya. Kesimpulannya, saya tutup.
Pada seri pertama berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Itu sudah dekat sekali, tinggal diambil. Nah, untuk mengambilnya itu disediakan di seri kedua. Ini caranya melalui mulut, paling gampang. Yang pertama itu hikmat. Ini mulut sekarang. Nah, mulut itu memiliki kekuatan untuk menarik berkat itu loh. Jangan sampai berkat itu ditolak oleh mulut kita. Hati-hati loh. Dan makanya jangan sembarang berbicara ya. Selain menggunakan akal budi dalam menyusun strategi penarikan berkat yang disediakan Tuhan, milikilah hati yang penuh kasih Bapak Ibu ya. Bukan hati yang ragu-ragu, hati yang curiga gitu loh ke orang lain. Jangan ya, hati yang benci gitu, jangan. Tetapi hati yang penuh kasih. Kalau kita dibohongin orang, ya balas dengan kasih. Itu kita katakan kita kasih apa? Bara api di atas kepalanya ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan sepertilah perempuan Samaria itu pada saat ketemu dengan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua.